Dalam beberapa dekade terakhir, kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI telah menjadi salah satu topik paling mendebarkan dan kontroversial dalam dunia teknologi, dari pengenalan wajah hingga mobil otonom, hingga chatbot seperti ChatGPT. Teknologi AI telah merambah ke hampir setiap aspek kehidupan manusia. Inovasi dalam AI menjanjikan efisiensi luar biasa dan kemudahan yang sebelumnya hanya dapat dibayangkan. Namun, di balik semua perkembangan ini, muncul pertanyaan yang semakin mendesak. Apakah AI akan membawa ancaman nyata bagi keberadaan manusia? Akankah robot suatu hari nanti mengambil alih dunia kita? Pikiran ini, yang sering kali lebih menjadi bahan diskusi di fiksi ilmiah, belakangan semakin sering menjadi perhatian para ilmuwan, teknolog, dan masyarakat umum. Di tengah semua diskusi ini, Melanie Mitchell, seorang profesor ilmu komputer dengan pengalaman panjang di bidang AI, menawarkan pandangan yang menarik dan mendalam dalam bukunya, Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans. Buku ini merupakan sebuah panduan kritis yang berupaya memahami di mana batas kemampuan AI saat ini dan sejauh mana AI bisa mencapai potensi yang lebih besar. Mitchell membahas banyak aspek terkait AI, mulai dari sejarah, perkembangan, tantangan, hingga kekhawatiran tentang masa depan AI yang mungkin berkembang melampaui kendali manusia berdasarkan sudut pandangnya. Kita akan mengeksplorasi pertanyaan tentang apakah AI akan benar-benar mengambil alih dunia dan sejauh mana potensi serta ancaman yang mungkin dibawa oleh teknologi ini. Well, I describe in the book that I was invited to come to a meeting at Google about artificial intelligence, and I was just stunned at the meeting by how optimistic the people there were about where we are in AI in terms of how close we are to human level intelligence. And I thought, no, this cannot be right. Because I've been working in the field for decades, although, we all work in our own little silos, right? So we don't know what's going on in different fields. Mitchell membuka dengan pembahasan sejarah AI. Sejak awal diciptakannya komputer, konsep AI sudah menjadi bagian dari visi masa depan. Pada pertengahan abad ke-20, ilmuwan komputer seperti Alan Turing mulai mengajukan pertanyaan filosofis tentang kecerdasan mesin. Yang kemudian dikenal sebagai Turing Test, sebuah uji yang menentukan apakah mesin dapat menunjukkan perilaku cerdas yang tak dapat dibedakan dari manusia. Menurut Mitchell, gagasan awal ini menjadi dasar bagi banyak penelitian yang dilakukan dalam bidang AI sejak saat itu. Setelah Turing, konsep kecerdasan buatan terus berkembang dengan tokoh-tokoh penting lainnya seperti John McCarthy dan Marvin Minsky yang berkontribusi dalam mendirikan disiplin AI di tahun 1950-an dan tahun 1960-an. Mitchell menyebutkan bahwa pada awalnya pengembangan AI terfokus pada metode simbolis atau logis untuk memecahkan masalah, seperti permainan catur dan pembuktian teorema matematika. Namun, upaya ini segera terbukti terbatas karena mesin-mesin tersebut hanya mampu memecahkan masalah yang relatif sempit dan terstruktur dengan baik. Mitchell juga menyoroti bahwa perkembangan signifikan dalam AI baru benar-benar terjadi dalam beberapa dekade terakhir, terutama dengan munculnya metode pembelajaran machine learning dan jaringan saraf tiruan neural networks yang membawa kemajuan besar dalam pengenalan pola dan analisis data yang lebih kompleks. Memasuki abad ke-21, AI mengalami kebangkitan yang luar biasa berkat peningkatan daya komputasi, penyempurnaan algoritma, dan munculnya big data. Kini AI tidak lagi terbatas pada eksperimen laboratorium, tetapi sudah menjadi bagian dari industri besar. Perusahaan-perusahaan raksasa teknologi seperti Google, Microsoft, dan Amazon menginvestasikan miliaran dolar untuk mengembangkan sistem AI yang semakin canggih. Bahkan, kita sudah memiliki AI yang dapat mengalahkan pemain manusia dalam permainan seperti catur, Go, dan video game lainnya, sebuah pencapaian yang sebelumnya hanya ada dalam fiksi ilmiah. We've seen a lot of applications of AI for extremely good purposes. It depends on your point of view, I guess, but I use AI systems all the time. I'm sure you do too. Every time you drive your car and use a GPS device, you
are using a sophisticated AI algorithm. Every time you use a speech recognition on your phone, you're using AI. Whenever you use like Google Translate or some kind of face recognition type algorithm, it's all AI, it's all deep learning. Namun, meskipun terlihat sangat cerdas, Mitchell mengingatkan bahwa AI masa kini masih berada dalam ranah artificial narrow intelligence, yaitu kecerdasan buatan yang terbatas pada tugas spesifik. Mitchell menguraikan bahwa kekhawatiran tentang AI seringkali lebih didasarkan pada mitos daripada kenyataan ilmiah. Banyak yang percaya bahwa AI canggih akan memiliki kesadaran atau kemauan sendiri untuk mendominasi manusia. Namun, ia menegaskan bahwa kesadaran dan niat adalah dua hal yang sangat sulit untuk ditiru dalam mesin, jika bukan mustahil. Dalam bukunya, Mitchell membandingkan cara kerja AI dengan cara kerja otak manusia, meski algoritma dalam AI modern, terutama dalam deep learning, nampak menyerupai jaringan saraf biologis, struktur dan fungsinya jauh berbeda. Menurut Mitchell, AI saat ini masih bekerja seperti alat statistik yang memproses data dalam jumlah besar. Mereka tidak memiliki pemahaman atau niat untuk mendominasi atau mengambil alih, seperti yang dia uraikan. AI hanya meniru pola yang diajarkan tanpa memiliki kesadaran atau keinginan independen. Dengan kata lain, ancaman bahwa AI akan mengambil alih dunia belum memiliki dasar ilmiah yang kuat. Justru yang perlu dikhawatirkan adalah kesalahan dalam penerapan teknologi ini yang dapat menimbulkan dampak tidak terduga atau memperkuat bias yang ada dalam data. One of the biggest areas of research now in AI that people are kind of getting excited about is this idea of common sense. How do we get what we call common sense into AI systems? And common sense refers to all of the vast knowledge that we have about the way the world works. And AI systems, it's very hard to learn that knowledge, even from huge amounts of data. Dalam bab terakhir, Mitchell mengeksplorasi dampak sosial dan etika yang perlu diperhatikan dalam penerapan AI. Ia menyebutkan bagaimana AI dapat memperparah ketidakadilan sosial atau ekonomi, terutama jika AI digunakan tanpa pengawasan atau regulasi yang tepat. Dalam penerapannya, kecerdasan buatan bukan hanya membawa dampak positif. Teknologi ini juga memunculkan risiko sosial yang kompleks dan beragam ketika sistem AI semakin banyak digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari sektor pekerjaan, pendidikan, hingga pengambilan keputusan hukum. Muncul beberapa kekhawatiran tentang dampaknya terhadap keadilan sosial, kesetaraan, serta hak dan kesejahteraan manusia. Melanie Mitchell dalam bukunya Artificial Intelligence, The Guide for Thinking Humans mengajak kita untuk berpikir kritis mengenai potensi risiko ini dan memahami bahwa penerapan AI tanpa pengawasan atau regulasi yang tepat dapat membawa konsekuensi yang serius. Salah satu risiko sosial terbesar dari AI adalah potensi bias yang dapat muncul dalam pengambilan keputusan. Banyak sistem AI dikembangkan berdasarkan data historis yang tidak selalu netral atau adil. Misalnya, algoritma yang digunakan dalam sistem rekrutmen pekerjaan mungkin dilatih dengan data pelamar sebelumnya yang mencerminkan bias gender atau rasial yang sudah ada. Jika data ini digunakan untuk membuat keputusan, AI mungkin akan memperkuat atau bahkan memperburuk ketidakadilan yang sudah ada di masyarakat. Meskipun otomatisasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, hal ini juga berpotensi menimbulkan masalah sosial berupa pengangguran yang tinggi, terutama di kalangan pekerja dengan keterampilan menengah hingga rendah. Pergeseran ini juga menciptakan kesenjangan sosial yang lebih besar antara mereka yang memiliki keterampilan tinggi seperti pengembang AI atau analis data dan mereka yang sebelumnya bekerja dalam pekerjaan yang lebih konvensional. Risiko ini tidak hanya terbatas pada hilangnya pekerjaan, tetapi juga pada hilangnya martabat dan keamanan ekonomi bagi banyak orang yang merasa peran mereka di masyarakat tidak lagi dihargai atau dibutuhkan. Sistem AI seringkali bekerja dalam kotak hitam, di mana algoritma yang digunakan sangat kompleks dan sulit dipahami bahkan oleh pembuatnya sendiri. Akibatnya, keputusan yang diambil oleh AI menjadi sulit diuraikan dan dipertanggungjawabkan, baik oleh pengembang teknologi tersebut maupun oleh pihak yang menggunakan sistem tersebut.
Ketidaktransparan ini menimbulkan masalah serius ketika AI digunakan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan manusia, seperti persetujuan pinjaman, pengaturan asuransi, atau bahkan rekomendasi medis. Ketika keputusan yang diambil oleh AI tersebut keliru atau tidak adil, sulit untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab, apakah pengembang sistemnya, penggunanya, atau pihak lain yang terlibat. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan meningkatkan ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan AI di bidang-bidang yang dulunya bergantung pada interaksi manusia, seperti layanan pelanggan dan perawatan kesehatan, berpotensi mengurangi interaksi manusiawi yang seringkali penting bagi kesejahteraan psikologis. Penggunaan chatbot AI dan asisten virtual, misalnya, dapat menggantikan kontak langsung dengan manusia, yang bagi sebagian orang bisa terasa dingin dan kurang empatik. Kurangnya interaksi manusia ini bisa mempengaruhi kesehatan mental, terutama bagi mereka yang merasa semakin terisolasi di dunia yang semakin terotomatisasi. Selain itu, penggunaan AI dalam bentuk deepfake atau manipulasi konten digital dapat menciptakan lingkungan informasi yang penuh dengan konten palsu, mempersulit orang untuk membedakan antara informasi nyata dan rekayasa. Ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap media, memperburuk polarisasi politik, dan bahkan memicu ketidakstabilan sosial jika digunakan secara luas untuk propaganda atau manipulasi. But of course there's a lot of potential for misuse. We've seen a lot of disinformation, fake news, fake media, fake videos and images coming out and that are created by AI systems. Buku Artificial Intelligence, The Guide for Thinking Humans oleh Melanie Mitchell memberikan wawasan yang mendalam tentang kecerdasan buatan, menjawab berbagai kekhawatiran dan mitos yang berkembang dalam masyarakat terkait potensi ancaman yang mungkin dibawa oleh teknologi ini. Ketakutan akan robot yang mengambil alih dunia, seperti yang sering digambarkan dalam film fiksi ilmiah, berasal dari salah paham tentang bagaimana AI bekerja dan apa yang bisa dicapainya. Dari penjelasan yang diberikan, Mitchell menegaskan bahwa meskipun AI saat ini sudah sangat canggih, teknologi ini masih jauh dari memiliki kapasitas yang mirip dengan kecerdasan manusia, apalagi kemampuan untuk menguasai atau menggantikan manusia dalam kehidupan sehari-hari. AI, khususnya dalam bentuk artificial neurointelligence yang ada saat ini, masih sangat terbatas. Sistem-sistem ini sangat bergantung pada data untuk menganalisis pola dan mengambil keputusan berdasarkan algoritma yang telah diprogramkan oleh manusia. AI tidak memiliki kesadaran diri atau niat untuk mencapai tujuan tertentu, mereka hanya beroperasi dalam kerangka yang telah ditentukan oleh pengembangnya. Namun, meskipun ancaman tentang robot yang mengambil alih dunia mungkin tidak realistis dalam konteks kecerdasan buatan yang ada saat ini, kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko yang muncul dengan berkembangnya teknologi ini. Masalah yang jauh lebih nyata adalah bagaimana AI digunakan dan diterapkan di dunia nyata. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi AI adalah masalah bias dalam data dan kurangnya transparansi dalam cara kerja sistem AI itu sendiri. Tanpa pengawasan yang tepat, penggunaan AI dapat memperburuk ketidakadilan sosial yang sudah ada, seperti bias rasial atau gender yang mungkin tersembunyi dalam data pelatihan algoritma. Dalam konteks ini, dampak sosial dan etika dari penerapan AI menjadi isu yang sangat penting untuk diperhatikan. Selain itu, meskipun kita saat ini masih jauh dari menciptakan kecerdasan buatan yang dapat menandingi kecerdasan manusia Artificial General Intelligence (AGI), Mitchell juga mengingatkan kita akan pentingnya membedakan antara kemampuan AI yang ada dan potensi masa depannya. Walaupun AGI dan bahkan kecerdasan super AI masih tampak seperti konsep jauh di masa depan, kita tetap perlu berhati-hati dalam merancang teknologi yang lebih canggih. Jika AI berkembang menjadi lebih kuat, kita perlu memastikan bahwa perkembangan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip yang mengutamakan kesejahteraan manusia, kesetaraan, dan keadilan. Secara keseluruhan, buku Mitchell mengingatkan kita bahwa meskipun kecerdasan buatan memiliki potensi yang sangat besar, kita harus tetap realistis dan tidak terjebak dalam ketakutan yang tidak berdasar.
AI dalam bentuknya yang sekarang adalah alat yang sangat kuat yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, tetapi hanya jika digunakan dengan hati-hati dan dengan kesadaran penuh terhadap dampaknya. Tantangan besar ke depan adalah memastikan bahwa teknologi ini tidak hanya bermanfaat bagi sebagian kecil orang atau entitas, tetapi dapat memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, alih-alih takut bahwa robot akan mengambil alih dunia, kita seharusnya lebih fokus pada bagaimana kita mengendalikan dan menggunakan teknologi ini untuk kebaikan bersama. Pendidikan, pengaturan yang bijaksana, dan kerjasama antara ilmuwan, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas adalah kunci untuk memastikan bahwa teknologi akan berkembang menjadi alat yang memperkaya, bukan mengancam, peradaban manusia. Sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab untuk memimpin arah perkembangan ini, memastikan bahwa teknologi ini berfungsi untuk kepentingan terbaik umat manusia dan menjaga nilai-nilai dasar kita, seperti kebebasan, keadilan, dan kesetaraan.